Kita pertemuan 1 kali lagi berarti ya? 1 apa 2 kali lagi ya? 3. 1 apa 2 kali tuh? Berarti masih ada berapa? Berarti 1 kali pertemuan lagi? Oh ya udah, berarti minggu depan terakhir. Ada kelompok terakhir yang masih mau maju? Apa ini terakhir? 2 lagi? Oh 2 lagi ya? Ya udah berarti ntar saya kasih tugas langsung dua kelompok maju deh. Materinya tapi materi belum saya sampaikan, nanti materinya saya share dulu di grup, baru kita kayak kemarin ngerjain dulu, baru ini bahas di pertemuan terakhir. Itu aja kali ya. 2 kelompok lagi ya. Iya, Bu. Yang baru siapa? Tommy, Pak Tommy. Hadir. Oke. Oke, kita tinggal 2 kali pertemuan. 2 kali berarti minggu depan 1 kali lagi, berarti masih ada 1 bab. Sebetulnya babnya banyak, cuman materinya tidak sampai selesai disampaikan. Jadi saya mungkin minggu depan sama minggu depan bisa 2 bab saya usahain kalau bisa, kalau enggak kita cukup 1 bab aja dan kita bahas soal-soal menuju UAS gitu ya. Jadi materi akuntansi biaya itu sebetulnya sampai dengan bab kalau mau sampai akuntansi biaya 2, kemungkinan kalau sampai biaya 2 itu sistem biaya standar. Nah ini sepertinya tidak bisa dilakukan karena harusnya masuk dalam 2 kali pertemuan, bukan 2 kali mata kuliah, yaitu akuntansi biaya 1 dan akuntansi biaya 2 gitu ya. Nah, karena ini adalah kelas manajemen, jadi asumsinya adalah akuntansi biaya 1 saja. Kemudian, Jihan Aprilia join. Oke, yang belum Hadir, absen Bu. ya, Jihan Aprilia hadir. Hadir, Bu. Siapa lagi yang belum absen yang baru join? Sumardi, belum ya? Sumardi belum? Sama Suyatno. Oke. Jadi pertemuan yang sekarang bisa direkod Pak Suryatna. Bisa ya? Jadi pertemuan yang sekarang kita mau membahas tentang bab 5, tentang variabel costing, tapi sifatnya adalah yang hanya pengantar. Nanti di pertemuan selanjutnya kita mau masuk kepada materi bab 6, yaitu variabel costing, tapi lebih kepada bagaimana implementasinya di metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Nah, mungkin materi sampai situ menuju UAS-nya, gitu ya. Kemudian nilai UAS, nilai UTS mungkin minggu depan saya share. Saya juga sudah diminta oleh akademik harus share. Nah, jadi pesan saya perbaiki nilainya di UAS gitu ya. Jadi karena saya nggak pernah ngasih remedial, yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi perhatikan yang merasa nilainya kurang, nanti Anda perbaikinya di UAS. Gitu. Nah, di variabel costing ini nanti akan ada tugas kelompok mungkin di akhir setelah materi ini. Jadi saya harapkan materi bab 5 ini selesai di pertemuan kali ini. Gitu ya. Oke, udah kelihatan layarnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Kita mau ngebahas tentang variabel costing. Sudah ya? Bisa didengar ya suara saya? Saya pelan-pelan ngajarinnya, nggak mau terlalu ini. Kita masuk ke bab 5, yaitu variabel costing. Variabel costing itu apa? Nah, sebelumnya yang kita sudah pelajari di
pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sampai dengan bab 4 kemarin, itu lebih kepada materi tentang full costing, ya. Jadi yang kita pelajari kemarin adalah sebetulnya materi full costing. Nah, materi yang kelima ini, bab 5 ini adalah tentang variable costing. Variable costing itu apa sebetulnya? Nah, ini yang mau kita bahas di bab 5 ini. Jadi pokok bahasan yang ada nanti yang di bab 5 ini adalah kita mau membahas definisi tentang harga pokok variabel atau variable costing, kemudian bagaimana perbandingannya dengan full costing, kemudian bagaimana perhitungan laba rugi menurut metode variable costing ini, kemudian bagaimana penyajiannya kepada pihak luar, kemudian manfaat dan kelemahan dari adanya metode variable costing ini. Gitu ya. Oke. Kita lihat secara definisi dulu bagaimana sih sebetulnya variable costing ini, yaitu suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel saja ke dalam harga pokok produksinya. Gitu ya, jadi pahami dari situ. Kemudian biaya produksi yang tetap dianggap sebagai biaya periode atau period cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi gitu. Ya, jadi concernnya di situ. Jadi intinya harus dipahami variable costing itu hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel saja ke dalam harga pokok produksinya. Oke, pahami? Nah, bagaimana variable costing versus full costing? Kalau di full costing katanya adalah kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya variabel tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik baik yang tetap maupun yang variabel. Nah, dibahas di bab-bab sebelumnya kita nggak membedakan. Pokoknya kategori full biaya overhead itu di full costing. Nah, kalau di variable costing gimana? Yaitu kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel saja. Oke. Sedangkan biaya overhead variabel tetap termasuk dalam biaya periodik, bukan biaya produksi. Gitu ya. Jadi perhatikan concern-nya adalah di situ. Oke. Kita lihat perbedaan variabel costing dilihat dari dua segi ini. Bagaimana ketika penentuan harga pokok produksi dan bagaimana ketika penyajian laba ruginya. Oke. Kita lihat dari penentuan harga pokok produksi. Perhatikan kalau di full costing dan di variable costing. Kalau berdasarkan elemen biaya, misalnya bahan baku langsung atau BBB atau raw material cost, itu di full costing dan variable costing sama-sama masuk ke dalam penentuan harga pokok produksi. BTKL juga atau direct labor cost masuk sebagai penentuan harga pokok produksi dua-duanya, baik full costing maupun variable costing. Nah, BOP variabel atau variable overhead itu dua-duanya di full costing juga masuk, di variable costing juga masuk, dua-duanya masuk. Oke. Tapi kalau biaya overhead tetap atau fixed cost itu hanya di full costing. Variable costing tidak usah dimasukkan di dalam penentuan harga pokok produksi. Sehingga total harga pokok produksi hanya komponen untuk variable costing adalah bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel saja. Itu ya, itu variable costing. Concernnya di situ. Oke. Kita dilihat dari sudut pandang penyajian laporan rugi laba. Dari dua sisi ini, laporan laba rugi dengan full costing dan variable costing. Kita lihat bedanya di mana. Sama-sama dengan hasil penjualan 500 juta. Oke, kelihatan ya layarnya 500 juta. Kelihatan layarnya? Iya, Bu. Kelihatan ya? Oh, oke. Sama-sama misalnya hasil penjualan dengan data yang sama.
500 juta. Oke. Cara menghitung laporan laba rugi adalah penjualan dikurangi dengan biaya harga pokok produksi. Kita lihat, kalau di full costing, harga pokok penjualan itu termasuk biaya overhead pabrik tetap. Nih, misalnya 250. Oke. Sehingga laba bruto menjadi 500 dikurangi 250. Totalnya adalah 250. Oke. Tapi kalau di variable costing, perhatikan, dikurangi biaya-biaya variabel saja dulu di situ. Ya. Jadi biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel yang sifatnya hanya dipengaruhi oleh jumlah produksinya. Oke. Sehingga total biayanya adalah 230. Oke. Laba kontribusinya adalah 270. Laba kontribusi itu dari mana? Dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel saja. Oke. Baru dikurangi dengan biaya-biaya tetap. Oke. Biaya tetap, biaya tetapnya ini masukin biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap. Nah, totalin ketemu 145. Sehingga laba bersih usaha adalah 125. Oke. Ini dari sudut pandang penyajiannya saja ya. Sehingga laba bersih usaha berdasarkan full costing sama variable costing secara penyajian sama. Tetapi nanti perbedaannya pada saat secara rincinya, secara keseluruhan sama. Oke. Nah, intinya di sini mau digambarkan bahwa ketika full costing itu tidak dibeda-bedakan antara biaya itu apakah biaya variabel atau biaya tetap. Gitu ya. Tapi kalau di variable costing, metodenya itu dipisah-pisahkan. Mana yang kategori biaya tetap dan mana yang kategori biaya variabel. Gitu ya. Oke. Kalau perhitungan laba rugi menurut variable costing, kita lihat contohnya ya. Contoh di buku ada sama-sama di buku yang saya ambil ada dari bukunya Mulyadi contohnya. Contohnya dari misalnya PTL Sari memproduksi satu jenis produk. Oke, data produksi dan biaya bulan Januari sampai dengan Maret sebagai berikut. Perhatikan, persediaan awal ada Januari, Februari, Maret ada 30, ada 40, ada 15. Kemudian ada produksi ada 200. Ini dalam atas unit, bawah udah rupiah asumsinya ya, atau udah dalam bentuk nilai uang. Kemudian produksi kemudian terjual 190, persediaan akhir 40. Oke. Kemudian ada data harga jual per unit adalah 100 ya. Bahan baku per unit adalah 20. Oke, kita perhatikan. Bahan tenaga kerja per unit adalah 10. Nah, yang di kolom yang saya lingkarin itu warna biru itu kategorinya adalah penentuan harga pokok produksi per unit berdasarkan variabel costing. Artinya apa? Di biaya-biaya ini dipengaruhi oleh berapa unit produksinya. Oke. Nah, di bawah, di kolom di kotak yang warna merah itu ada lagi biaya tarif biaya overhead pabrik per unit produksinya. Ada dua, tarif variabel dan tarif tetap. Oke. Nah, di mana dihitungnya? Dihitung berdasarkan tarif normal biaya overhead, yaitu jumlah unit yang diproduksi. Oke. Nah, bagaimana melihat data tersebut untuk menentukan berapa harga pokok produksi per unitnya? Oke, kalau harga pokok produksi per unit, kalau berdasarkan full costing adalah seluruhnya masuk ke dalam penentuan biaya produksi, baik itu tetap maupun variabel. Kita lihat, biaya bahan baku variabel, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead variabel masukin, biaya overhead tetap 8. Ini adalah data dari sini. Oke. Ingat yang masuk kategori full costing adalah full,
baik tetap maupun variabel. Tetapi kalau di variabel costing, maka biaya-biayanya yang bersifat variabel saja. Yaitu apa? Bahan baku 20, biaya tenaga kerja 10, biaya overhead variabel 4. Oke. Sehingga kalau dilihat dari data ini, maka biaya produksi per unitnya berdasarkan full costing itu menjadi 42 per unitnya, dan berdasarkan variable costing ini hanya 34 rupiah per unitnya. Itu ya. Jadi boleh dikata bahwa ketika dengan variable costing, harga pokok produksi menjadi lebih murah, menjadi lebih kecil dibanding harga pokok per unit berdasarkan full costing. Kita ngomong harga pokok produksi ya, menjadi lebih kecil. Karena apa? Dia tidak usah memasukkan unsur biaya tetap. Nah, nanti kenapa sih kita pakai variable costing? Nanti kita lihat untuk apa sebetulnya kita pakai metode variable costing. Kita akan lihat bagaimana kegunaan dari metode variable costing dan bagaimana sebetulnya keuntungan menggunakan metode variable costing. Salah satunya adalah ini. Dia ingin melihat berapa sebetulnya biaya produksi per unitnya. Dia bisa mengatakan bahwa biaya produksinya hanya 34. Ini untuk apa? Biasanya itu untuk meningkatkan sales atau penjualan. Dengan catatan apa? Dia mengatakan bahwa sebetulnya biaya produksi per unit itu hanya 34 berdasarkan produksi variabel saja. Kalau yang ini kan tetap tidak berproduksi atau tidak pun ini harus dikeluarkan. Tapi kalau variabel saja hanya 34. Tetapi nanti kita lihat bagaimana manajemen secara utuh melihatnya. Nah, variabel costing ini biasanya untuk apa kebutuhannya? Ntar kita lihat. Kenapa dia pakai metode variabel costing? Oke. Nah, berdasarkan data di atas bisa dibuat laporan laba rugi atau bisa lihat pengaruhnya terhadap penyajian laporan laba ruginya. Oke. Ini dari bukunya si Mulyadi. Bisa dilihat angka-angkanya lebih jelas ada di buku dan dari yang sudah dikirim by WA group itu. Nah, nanti secara gambaran lebih jelas nanti saya kasih contoh soal di bawahnya. Itu lebih detail lagi. Oke. Jadi dari yang sudah saya paparkan tadi, itulah adanya variabel costing dan full costing. Nah, bagaimana sebetulnya penyajian laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan? Nah, karena metode menggunakan variabel costing adalah untuk tujuan manajemen internal, sementara laporan keuangan secara utuh itu disajikan kepada pihak luar harus menggambarkan secara keseluruhan. Maka, untuk kepentingan pihak luar perusahaan, laporan laba rugi yang menggunakan metode variabel costing harus di-adjust atau di-upgrade atau disesuaikan menjadi full costing. Oke, itu ya. Jadi kenapa sih repot-repot membuat menggunakan metode variabel costing? Karena apa? Metode variabel costing biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan para internal. Oke, sehingga kalau untuk laporan luar itu harus tetap di-adjust menggunakan metode full costing. Bagaimana caranya? Maka ada langkah-langkahnya. Yang pertama, persediaan awal produk dalam proses dan persediaan awal produk jadi ditambahkan harga pokoknya dengan biaya overhead pabrik tetap. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, biaya produksi yang sebelumnya hanya membebankan biaya produksi variabel saja perlu di-adjust dengan menambahkan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, persediaan akhir produk dalam proses dan persediaan akhir produk jadi ditambahkan harga pokoknya dengan biaya overhead pabrik tetap. Gitu ya. Jadi ketemunya nanti di akhir adalah sama seperti menggunakan metode full costing.
atau memang harus sama sesuai dengan metode full costing untuk tujuan penyajian kepada pihak luar. Oke, gitu ya. Oke, kita lihat manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing ini. Apa aja sih, untuk apa sih sebetulnya? Kenapa menggunakan metode variable costing ini? Oke, karena ini tujuannya adalah untuk manajemen internal. Biasanya manfaatnya untuk apa? Untuk perencanaan laba jangka pendek. Oke, yang kedua untuk pengendalian biaya. Yang ketiga untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Ada 3 manfaatnya bagi pihak manajemen. Kita lihat dari perencanaan laba jangka pendek. Nah, dalam penyusunan anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Oke. Kemudian karena dalam jangka pendek biaya tetap tidak berubah, gitu ya, maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Itu ya untuk perencanaan labanya. Oke, kita lihat contoh perhitungan rasio laba kontribusi dan operating leverage. Oke. Kita lihat. Kalau untuk melihat rasio laba kontribusi rasionya, kalau kita lihat laba kontribusi diperoleh dari mana? Dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Itulah laba kontribusi. Ya. Jadi rasionya berapa sebetulnya kalau lihat laba kontribusi? 40/100 tuh rasio laba kontribusinya. Artinya apa? Berapa persen sih sebetulnya laba yang dihasilkan dari total penjualan itu ketika kita hanya berdasarkan biaya variabel saja. Karena manajemen melihat jangan dibagi dengan biaya tetap, karena biaya tetap itu bersifat panjang dan berlaku untuk seluruh periode gitu. Nah, kalau variabel kan tergantung dia menggunakan penggunaan produksi sekarang berapa. Tapi kalau biaya tetap mau produksi mau enggak, mau produksi banyak, mau produksi sedikit, biaya tetapnya sama. Nah, kita lihat dari rasio operating leverage, maka rasio operating leverage-nya sebesar 40/10. 40 adalah dari laba kontribusi. Nah, laba kontribusi dikurangi biaya tetap ketemunya adalah laba bersih. Sehingga kalau kita mau lihat berapa rasio operating leverage-nya adalah 40/10. Gitu. Oke. Oke. Misal dalam penyusunan anggaran, manajemen Puncak mempertimbangkan rencana untuk menaikkan harga jual produk sebesar 10%. Oke, dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produk yang akan dijual, misalnya, naikin 10%. Nah, jika biaya variabel dan biaya tetap tidak mengalami perubahan, dampak kenaikan harga jual tersebut terhadap laba jangka pendek adalah rasio laba kontribusi dikali persentase kenaikan harga jual. Oke, jika rasio laba kontribusi sama dengan 40%, dengan adanya rencana kenaikan harga jual produk 10%, akan menaikkan laba besi sebesar 4%. Dari mana? Yaitu dari 40% dikali 10%. Gitu ya. Jadi nanti fungsi Anda di jajaran manajerial akan mengatakan, oke, kalau melihat dari angka, berdasarkan variabel costing, kita bisa naikkan laba sebesar 4%, maka keuntungan yang akan kita dapat adalah sekian. Gitu ya. Oke. Contoh ya, contoh alternatif lain terkait laba perusahaan, misal dengan rasio laba kontribusi sebesar 40% tadi. Manajemen Puncak memperkirakan dengan menaikkan anggaran biaya iklan misalnya, naikin biaya iklannya 11 juta, akan menaikkan hasil penjualan sebesar 35 juta. Oke.
alternatif ini dapat diuji kelayakannya. Layak nggak nih biaya iklan ini kita anggarkan 11 juta. Maka kenaikan laba kontribusinya bagaimana? Yaitu 40% dikali 35 sama dengan 14 juta. Adanya kenaikan biaya iklan ini adalah 11 juta, maka dampak kenaikan biaya iklan terhadap laba bersih akan berdampak menurunkan 3 juta. Itu ya. Nah, turunnya laba ini karena kenaikan biaya iklan masih make sense nggak dengan total laba yang akan kita peroleh nanti? Itu ya. Itu yang harus dipikirkan oleh pihak manajemen. Nanti akan Anda mungkin dapat namanya akuntansi manajemen. Bagaimana di situ kelayakan pengambilan keputusan. Oke. Kita lihat dari sisi pengendalian biaya. Oke. Dalam variabel costing, period cost yang terdiri dari biaya tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Oke. Biaya tetap terdiri atas discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Tuh, dalam variable costing. Kemudian discretionary fixed cost, biaya adalah biaya yang berlaku tetap karena kebijakan manajemen dan dalam jangka pendek dapat dikendalikan manajemen. Contohnya adalah biaya iklan. Gitu ya. Jadi di situ nanti fungsi Anda ini di manajemen. Sementara kalau committed fixed cost adalah biaya tetap yang dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan. Misalnya, timbul dari kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Contohnya apa? Biaya depresiasi, biaya sewa, biaya asuransi, gaji karyawan inti. Nah, ini tetap nggak bisa dihindari. Oke, terus tetap. Tapi kalau biaya iklan bisa dikurangin. Tanpa iklan masih bisa jualan nggak? Masih, gitu ya. Tanpa iklan masih bisa dijualan, bisa, tapi labanya mungkin kurang maksimum. Kalau mau naikin penjualan, maka naikin gencar dengan iklan, gitu, seperti itu. Tapi kalau biaya depresiasi, sewa, asuransi, gaji karyawan itu inti, maka ini harus tetap dikeluarkan. Walaupun tidak berproduksi. Oke. Dengan dipisahkannya biaya tetap dalam laporan laba rugi variable costing, manajemen dapat memperoleh informasi discretionary fixed cost terpisah dari committed fixed cost. Jadi bisa lihat berapa sebetulnya yang termasuk kategori committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Oke, sehingga pengendalian biaya tetap dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh manajemen. Makanya boleh dilihat ketika kalian pandemi, kalau di Jakarta, maka biaya iklan banner-banner, iklan baris, iklan layar itu sangat jarang ditemui. Karena apa? Itu bisa dihindari. Kita cost saving di sini turunkan dulu. Tapi kalau biaya depresiasi, sewa, gaji karyawan inti, itu mereka masih mempertahankan. Kecuali makanya ketika ada PHK besar-besaran segala macam, karyawan yang paling rentan untuk di PHK adalah karyawan yang sifatnya sesuai dengan kadar produksi. Gitu ya. Tapi ujung-ujungnya karena produksi tidak terus-terusan berproduksi, gaji karyawan inti pun bisa dikurangi. Tapi itu adalah opsi terakhir biasanya. Gitu ya. Oke, kalau dilihat dari kegunaan pengambilan keputusan. Oke, variabel costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Itu pengambilan keputusan. Ya, makanya kita tadi ya, kita lihat harga pokok produksinya tadi menggunakan variabel costing, dia lebih murah ketimbang dengan metode full costing. Sehingga nanti harga jual di pasaran yang akan dia
launching pertama itu biasanya lebih murah, bisa bersaing. Artinya, karena apa? Dia pakai metode variable costing tuh. Karena kalau harga pokoknya murah, maka dia bisa menekan penjualan. Harga jualnya bisa lebih murah. Nah, itu untuk apa? Untuk persaingan pasar biasanya. Oke, jangka pendek ya. Kemudian dalam metode variable costing, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Tuh. Makanya biasanya kalau dalam kurun jangka pendek itu digunakan metode variable costing. Kalau Anda mungkin daerah Anda di Jakarta ada istilahnya, ada yang tahu Gojek? Di daerah ada Gojek nggak? Gojek, Grab, Ya, ada. Ada, Bu. Papua, Andreas, ada Grab, Gojek, ada. Sulawesi ada, NTT ada, Grab, Gojek. Nah, itu boleh dipastikan dia menggunakan metode harga pokok variabel di awal-awal periode jangka pendeknya. Kalian boleh lihat tarifnya ketika di launching itu murah sekali. Ya, istilahnya adalah bakar duit kalau di awal-awal. Karena apa? Ingin menggait pasar lebih banyak sebanyak-banyaknya. Atau untuk mengenal branding kepada umum. Makanya Anda boleh lihat tuh ketika launching pertama kali si Grab sama Gojek itu tarifnya murah sekali. Ya, tapi perhatikan ke sini itu tarifnya ternyata sama aja dengan menggunakan taksi. Karena apa? Dia sebetulnya terbebani oleh biaya tetap yang harus di cover sebetulnya. Ya. Jadi istilahnya di awal, istilah bakar duit adalah itu. Jadi di awal dia gencar. Karena ya mungkin, kenapa murah sekali? Dia menggunakan metode variable costing. Hanya yang bersifat variabel saja, tanpa memasukkan adanya biaya tetap. Itu ya. Oke, pengambilan keputusan sudah. Oke, kita lihat kelemahannya. Apa kelemahan dari metode variable costing? Kelemahannya adalah pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap ini sulit dilaksanakan. Karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Ini kelemahannya. Jadi kalaupun ada, itu pakai asumsi nanti. Kalaupun benar-benar bisa dipisahkan, itu menggunakan asumsi. Kemudian metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Gitu ya. Karena di dalam PSAK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, itu seluruh biaya harus di-accrue, harus diakui. Tidak boleh ada yang tidak diakui. Maka kalau di variable costing tidak mengakui adanya fixed cost, maka dia dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Maka untuk kepentingan pajak, untuk masyarakat umum, untuk bursa, laporan keuangan bursa itu tetap menggunakan metode full costing. Itu ya. Oke. Kelemahan yang 3 adalah dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualan. Tuh. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam suatu periode tertentu. Oke. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Maka banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang yang gulung tikar, perusahaan-perusahaan startup tuh biasanya. Karena dia musiman sebetulnya tuh perusahaan. Dia akan untung di awal. Padahal sebetulnya ada biaya tetap yang belum dia cover di dalamnya. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisa keuangan. Oke.
keunggulan sama seperti tadi, keuntungan variable costing sama. Oke, kita masuk kepada contoh perhitungan. Perhatikan ya. Ada data 2013 dan 2014. 2000 tahun 2013 dan 2014 yang mengenai data mengenai biaya produksi, biaya dan penjualan selama 2 tahun ini. Kita lihat tahun 2013 dan 2014. Ada produksi 1000 unit, kemudian ada produksi 2014 800, volume penjualannya 800 untuk tahun 2013, 1000 untuk 2014, kemudian ada harga jual, kita lihat 350 dan 350. Ada biaya produksi, variabel, ini kebetulan sudah bisa dipisahkan, variabel dan biaya tetap umum. Perhatikan angkanya, biaya variabelnya per unit, kemudian kalau per unit harus dikalikan dengan berapa unitnya. Oke, kita lihat. Biaya per tahun udah dalam satuan rupiah. Oke. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disusun bagaimana menyusunnya ketika metodenya full costing dan variable costing. Oke, perhatikan ya. Makanya kenapa saya kasih tugas mengetahui penyajian laporan keuangan perusahaan go public. Saya mau lihat, ini sebetulnya yang mau kita pelajari. Nah, siswa harus tahu komponen laba rugi itu apa. Komponen laba rugi kalau metodenya perusahaannya manufaktur adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dikurangi dengan biaya-biaya administrasi dan umum, ketemulah laba bersih. Gitu ya, itulah laporan laba rugi. Nah, kita lihat dengan metode full costing. Ingat ya, full costing yang tadi adalah seluruh komponen biaya masukkan di dalam perhitungan biayanya. Oke, perhatikan. Penjualan 280 di tahun 2013 dan 350 di 2014. Kalian tinggal kalikan saja berapa harga jual per unitnya dikalikan jumlah penjualannya 800 dikali 350 untuk 2013, kemudian 2014 juga 1000 dikali 350. Oke, perhatikan ya, yang satu unit, yang satu harga per unit, yang satu adalah total penjualannya. Maka kalau dirupiahkan semuanya adalah penjualannya 280. Nah, kalau full costing, perhatikan kalau full costing adalah seluruhnya masukin, persediaan awal tidak ada, kemudian bahan baku itu variabel dan fixed cost sama. Kalau di full costing, bahan baku, ya, kemudian tenaga kerja juga kategorinya, overhead pabrik variabel masukin, overhead pabrik tetap masukin angkanya, gitu ya. Kemudian total biaya produksi 238, kemudian masukin persediaan akhir, ketemu harga pokok penjualan 190.400 dan ketemulah laba kotor. Oke, penjualan dikurangi harga pokok penjualan adalah laba kotor 89.600. Oke, itu full costing ya. Kemudian administrasi dan penjualan, ingat kalau di full costing masukkan semuanya, baik variabel maupun tetap. Maka ketemu totalnya adalah laba bersihnya 30 juta, 30.000. Tahun 2014 31.600. Oke. Beda kalau di tahun 2014 sesuaikan saja angkanya, cuman ada tarikan persediaan akhir. Di tahun 2013 akan menjadi persediaan awal di 2014. Itu ya. Oke, kita lihat dengan metode ini full costing sudah ya. Full costing. Kita lihat metode variable costing. Gimana bedanya? Bedanya, lihat. Oke. Bedanya adalah pada saat masukin biaya-biaya di sini. Biaya harga pokok penjualannya, persediaan awalnya 0, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variabel saja, tanpa memasukkan biaya overhead pabrik tetap.
Sehingga total biaya produksinya 146. Oke, ketemu ketemu harga pokok penjualan adalah 116.800. Oke, ada namanya margin kontribusi 163. Kemudian biaya administrasi dan penjualan hanya yang variabel saja. Oke. Margin kontribusi bersih adalah 153, ini dari 163 dikurangi 96. Kemudian masukkan biaya-biaya tetapnya di bawah, ini dianggap biaya periodik disebutnya. Kategorinya apa? Overhead pabrik tetap dan administrasi dan penjualan 50. Ketemu total biaya tetapnya 142. Jadi laba bersihnya di tahun 2013 11.600. Itu dengan metode variable costing. Nah, dari angka-angka tadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 ternyata laba neto absorption costing atau metode full costing itu lebih besar daripada laba neto variable costing. Bedanya sebesar berapa? 18.400. Oke, perbedaan ini timbul karena apa? Karena adanya penangguhan biaya overhead tetap pada persediaan akhir. Oke, dapat dari mana? 92 dibagi 1000 dikali 200 unit. Ketemu 18.400. Oke, itu perbedaannya. Kemudian pada tahun 2014 ternyata laba neto full costing justru lebih rendah daripada variable costing. Kita perhatikan ya, kalau tahun berikutnya akan begitu. Sebesar berapa? 18.400. Nah, 18.400 ini terjadi adanya pengeluaran biaya overhead tetap dalam persediaan awal. Tuh. Oke. Jadi secara kesimpulan bahwa kalau di pendekatan full costing lebih kepada penjualan, kemudian pendekatan variable costing lebih kepada produksinya. Itu. Oke. Nah, bagaimana menyesuaikan dari adanya perbedaan tersebut pada saat laporan keuangan untuk eksternal? Perhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika akhir tahun kalau untuk tujuan eksternal maka harus ada adjustment. Gitu ya. Adjustment-nya di mana? Tadi kan ada perbedaan. Ketika menggunakan variable costing maka tambahkan fixed cost-nya. Tuh, fixed cost-nya adalah 18.400 tadi yang perbedaannya. Maka secara full costing di akhir 30 juta sama. Nah, di tahun 2014 yang disesuaikan adalah mendidak yang 18.400 tadi sebetulnya. Jadi total full costing di tahun 2013 dan 2014 setelah adanya adjustment dari variable costing menjadi full costing adalah 30.000 dan 31.600. Gitu. Oke, sampai situ tentang variable costing. Oke, ada pertanyaan? Oke, itu tentang variable costing. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketika penyajian dengan metode variable costing dan bagaimana penyajian ketika full costing. Jadi, mahasiswa dapat membedakan di mana titik perbedaannya, kemudian kelemahan dan kekurangan dari variable costing itu apa, kemudian bagaimana adjustment-nya atau penyesuaiannya untuk merubah dari full cost variable costing menjadi full costing. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Nanti Bu, mau bertanya? Ya. Untuk di halaman di slide 26, di halaman 26 itu saya ingin bertanya, persediaan awal sebanyak 29.200 itu didapat dari mana, Bu?
Halo Bu, Halo, halo, ya. slide berapa? Slide 26. Slide 26. Ya, itu. Persediaan akhir 29.200. Ya Bu, yang persediaan awal yang 29.200 itu didapat dari mana? Oke, Itu aja Bu. kita lihat soalnya ya. Terima kasih. Oke, di dalam soal tidak kelihatan secara jelas persediaan awal di 2013 untuk metode full costing itu 47.600. Oke, kalau di variable costing ketemu 29.200. Ini sebetulnya harusnya ada soalnya. Oke, sudah disediakan soalnya ya. Ini penjualan. Oke, informasinya kurang lengkap. Persediaan akhir. 28 penjualan. Tunggu. 800 unit. Produksi 800, terjual 800. Oke, tidak terlihat di data. Ini harusnya disediakan data. Oke, ini ada yang kurang nih, Miss. Oke, ini harusnya ada datanya dengan variable costing dan dengan full costing ini. Tambahan data mungkin nanti di sini, total persediaan akhir. Nah, kalau di tahun 2013 tidak ada data, harusnya ini ada datanya. Oke. Nah, yang jadi tidak ada informasi adalah justru ini akan di persediaan akhir 29.200 ini akan naik menjadi persediaan awal di 2014. Gitu. Nah, ini cuman persediaan akhir di sini ini tidak terlihat nih. Oke. Persediaan akhir ini tidak terlihat nih di tahun 2013. Menurut saya ini harusnya ada data di dalam contoh perhitungannya. Oke, itu menurut saya ya ini. Jadi koreksinya terima kasih ya Pak, siapa tadi? Pak Sukri ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Pak Sukri koreksinya. Iya, sama-sama Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita maju ke lebih dalam ke tugas kelompok. Kita lihat bagaimana di penyelesaian tugas kelompok. Bisa? Sudah ready? Kelompok? Siapa yang mau maju? Sudah? Sudah? Ada? Siapa kelompoknya yang mau maju? Belum ada soalnya. Bukannya kemarin saya udah kasih soal itu ya? Udah kasih soal ya? Hah? Oh, emang saya belum sampaikan ya untuk tugas kelompoknya ngambil di slide ini, slide apa? Slide terakhir. Udah ada belum? Belum saya sampaikan.
bisa ya? Saya kemarin tuh sampein bahwa ada contoh soal di bawah slide ini, paling ujung halaman 30. Gitu? Nggak saya sampein begitu? Di contoh soal halaman 30, tolong kerjakan nanti setelah saya presentasi, gitu enggak? Disampaikan, Bu. Disampaikan kan? Iya, Bu. Disampaikan. Iya. Tahu saya itu, makanya saya mau materi bab 5 ini selesai di minggu ini. Jadi minggu depan kita masuk ke materi baru. Materi baru, nanti saya share slide-nya, kemudian boleh dikerjakan dulu, ada soal nanti sekaligus kelompok mengerjakan lebih dulu materi, tapi setelah saya sampaikan materi. Sudah ya? Iya. Kelompoknya nggak ada yang aware, nggak ada yang ingat siapa kelompoknya seharusnya minggu ini. Siapa? Belum ada. Belum ada. Siapa kelompoknya? Berarti kelompok berapa? Kelompoknya siapa? Nggak ada berarti? Ya sayang banget deh. Nah, itu pada aware nggak itu kelompok itu? Nggak ada berarti, satu pun. Waktunya padahal masih banyak nih. Sayang banget ya. Oke, saya ulang lagi yang belum absen, Pak Suyatno, nggak ada. Sumardi, Pak Sumardi, nggak ada. Pak Suyatno dan Pak Sumardi, nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada saya close. Jadi gimana nih, waktunya masih banyak nih, sayang banget nih. 2 kelompok lagi ya. Tinggal minggu depan berapa kelompok berarti? 2 sama ini, harusnya habis ya? Harus habis atau 2 dengan ini? Nah, iya makanya saya bilang sih harusnya yang kelompok 5 itu minggu ini, sekarang. Nah, tinggal minggu satu lagi itu minggu depan. Gitu. Pak Andreas sih ada tuh barusan. Pak Andreas, kelompoknya ready? Belum, Bu, belum ready, Bu. Siapa aja yang Iya, Bu. Iya, karena apa? Iya, waktu yang Ibu sampaikan kelupaan tuh, kalau saya sih pas jaringan tuh enggak bagus, maka enggak dengar gitu waktu disampaikan Ibu untuk daerah saya nih. Makanya untuk kelompoknya belum siap nampaknya, Bu. Ya udah, berarti gini nih, 19.40. Masih ada 20 menit lagi, sayang banget nih. Harusnya sih minggu ini, cuman berarti minggu depan siapkan 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 tugasnya aja, Pak. Sebelum materi berarti di itu dulu tugasnya, dipresentasiin dulu, baru saya masuk materi, baru nanti kelompok terakhir yang untuk bab 6-nya. Gitu ya. Bisa, Pak Zul, Pak Andreas, bisa dengar saya? Ya, Bu. Siap, Bu. Kita Oke ya. pastikan dengan teman-teman dulu. Oke, jadi
tugasnya adalah yang di slide 30. Oke? Slide 30. Nanti dipresentasikan 5 atau 10 menit sebelum saya masuk ke materi baru. Gitu aja. Gitu ya. Sambil nanti saya kasih materi, berarti kalau besok adalah pertemuan terakhir, berarti kita padatkan minggu depan adalah satu presentasi yang kelompok terakhir ini, kelompok 5 ini. Kemudian saya presentasi dulu satu materi bab 6, kemudian kita bahas lagi kelompok 6 untuk bahas soal kelompoknya. Nah, soal kelompoknya diperoleh dari mana untuk kelompok 6? Nanti saya share mungkin kalau enggak Senin Minggu atau Senin saya share materinya. Dia bisa mengerjakan dulu lebih awal. Nanti presentasi di akhir saya melakukan presentasi bab 6. Gitu ya. Pak Suryatna tolong tolong di record lagi. Tolong di catat informasi saya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sebentar Bu, tadi gak ada nyimak Bu. Untuk persediaan awal tadi itu gimana Bu? Halo? Ya Bu, saya tadi gak ada nyimak Bu. Mm-mm. Tadi itu yang ditanyain Pak Satri itu soal persediaan awal. Nah itu persediaan awal tuh tadi itu dapat dari mana Bu? Nah itu kalau saya lihat, saya sih melihatnya harusnya ada datanya, ada informasinya yang disampaikan di situ. Nah ini tidak terlihat. Berarti itu bukan perhitungan dari mana-mana Bu? Gitu. Nah itu mungkin ke-skip datanya sehingga tiba-tiba muncul angka itu. Ya. Nanti kalau ada informasi perubahan nanti saya sampaikan di grup. Kalau saya lihat dari slide ini tidak masuk dalam informasi tambahan yang disampaikan gitu ya. Itu sama yang ini sama di perbedaan laba itu perbedaan itu pada persediaan akhir itu 92.000 dibagi 1.000 itu apa maksudnya Bu? Ya Bu. Suaranya putus-putus. Ya Bu, itu di perbedaan laba. Lalu Bu. Ya. Ya. Itu di perbedaan laba Bu. Halo. Halo Bu. Halo? Suaranya kurang jelas Mas Haris. Bisa Kedengaran Bu? bisa di chat aja mungkin pertanyaannya. Bentar, nanti saya screenshot Bu. Ya. Nanti saya screenshot. Oke, boleh di chat aja nanti mungkin ya, di chat di grup atau di chat di ini. Di grup boleh. Nanti saya sampaikan juga jawabannya di grup. Agak samar-samar. Oke. Oke Bu. 19.45, 15 menit harusnya sih materinya tersampaikan habis. Cuman karena kelompok 5 belum ready, jadi kita skip waktunya mungkin ya. Kita sampaikan di pertemuan minggu depan. Gimana? Oke? Ya Bu. Ya Bu. Oke. Sekalian mungkin minggu depan saya sampaikan nilai-nilai UTS kemarin, mungkin sekaligus sebagai gambaran untuk UAS ke depannya. Apa aja yang harus ditingkatkan oleh mahasiswa sehingga dapat nilai maksimum di UAS gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. 19.46, sayang banget waktunya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, sinyalnya kurang bagus.
Pak Mahardian Haris boleh di-share nanti pertanyaannya di grup saja. Nanti coba saya sampaikan by grup. Oke. Oke. Ya udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.